Saya juga sempat kaget, sempat terperanjat. Uang banyak gitu. Ini uang atau bukan, kata saya itu. Ya uang lah. Tumpukannya itu banyak. 10 tumpuk. Saya tengok di depan saya ada orang lagi duduk sama seperti Abah begini. Badannya sama saya duduk sama dia tuh tinggian dia. Itu rambut seperti ijuk, aut-aut gitu. Nah di lehernya ada seperti kalung yang melingkar tuh seperti akar. Motor yang biasa saya naik sama paman saya tuh roboh, jublag. Saya kaget. Sungguh sulit diterima akal sehat cara cepat kaya yang dipilih oleh segelintir orang. Berusaha begitu gigih mencari kuncen pesugihan sampai ke pelosok terpencil. Mereka rela melakukan hubungan badan dengan jin untuk menukar umur dengan kekayaan. Risiko diterjang yang berakibat hidup keluarga jadi merana. Kisah nyata ini dialami oleh Mas Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Mamat? Ya baik, sehat. Mas Mamat hari ini akan berkisah kepada Malam Mencekam tentang kisah nyatanya yang terjadi di tahun berapa Mas? 98. 98 ya. 1998. Ini kisah tentang pesugihan. Ya betul. Ya. Mas Mamat, aktivitas sehari-hari apa Mas? Di bangunan proyek, kerja di proyekan. Pembangunan rumah gitu ya? Pembangunan rumah, betul. Oke. Dan sebelum mulai berkisah Mas Mamat akan kita berikan kenang-kenangan dari Malam Mencekam. Oh ya, makasih Nah banyak. ini nanti dipakai ya Mas Mamat. Ya. Ini edisi jarang yang punya. Hanya Mas Mamat dan narasumber yang lain yang sudah berkisah di Malam Mencekam yang punya ini. Oke, silakan titipkan, nanti diambil pulangnya ya Sematnya dengan hadiah yang lainnya. Siap. Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Mamat. Jangan skip videonya supaya tidak gagal paham ya. Silakan Mas Mamat, gimana kisahnya? Kisahnya berawal dari saya bekerja di proyek, di bangunan. Waktu itu saya kerja di daerah Kuningan, sekitar tahun 98. Di daerah situ saya tuh kerja di proyek. Nah biasa saya ngopi, minum apa di warung namanya Ibu Lilis, warung itu. Dia ngobrol, ya biasa ngobrol biasa lah. Akhirnya dia itu menceritakan tentang sebuah misteri yang ada di daerah situ. Dia bilang, Mas, kalau nyari uang yang enak tuh kesini aja, ke tempat tuh yang di atas. Ada sebuah makam panjang 2 gitu. Dan ada yang nunggunya kuncennya ada katanya. Itu bisa menghasilkan uang Mas, asal Mas mau berhubungan badan dengan makhluk gaib, kata ibu itu. Nah saya tuh bilang ke Ibu Lilis ya, Bu, ya saya sih nggak tertarik Bu, mendingan kerja kayak ginian lah, biarpun sedikit tapi ya dimakannya enak, kata saya itu ya, bilang begitu. Nah Ibu Lilis ya daripada capek aja ini itu, ya coba aja barangkali mau coba-coba. Ah enggak ah, kata saya itu, enggak. Nah teman-teman juga ditawarin, enggak ada yang mau. Nah udah kerja di situ udah beberapa bulan, saya tuh udah selesai kerja di situ tuh ya. Nah sekitar bulan Novemberan lah. Nah di situ paman saya waktu itu kerja di pabrik tapi sudah di PHK. Dia mau hajatan anaknya, minjam uang ke temannya nggak dapet, ke saudara nggak dapet, akhirnya dia minjam ke mertua. Bukannya dapat uang malah dikatainya enggak. Kamu itu nggak mau usaha, kamu tuh orang malas. Kamu itu orang miskin, maunya minta aja, maunya dibantu aja sama orang tua, apalagi sama mertua.
kamu mau jadi apa? Dia bilang gitu. Saya nggak bisa ngutangin ke kamu. Udahlah. Dia pulang dengan merasa sakit hati, dikatain kayak gitu. Keesokan harinya, paman saya menyuruh istrinya untuk ngadep ke orang tuanya untuk minjem uang ya 20 juta untuk hajatan anaknya. Sampai di sana dikatain yang enggak lagi. Dia bilangnya begini, kamu disuruh suami kamu? Iya. Suami kamu mau bayarnya pakai apa? Kerja enggak, pengangguran, udah kehidupannya ya kayak gitulah, lontang-lantung. Mau dibayar pakai daun apa pakai batu? Kata bapaknya, bapak istrinya itu. Akhirnya istri tuh sambil pulang merasa sedih, sambil ya ngucapin, orang tua sama anak aja kayak gini, kayak sama orang lain gitu. Datang ke rumah, istrinya tuh menangis, bilang ke suaminya apa yang dikatain sama bapaknya. Oh ya udah kalau begitu sih, berarti kita nggak bisa minjem sama bapak kamu. Iya pak, ya udah kalau gitu sih. Nah keesokan harinya dia main ke rumah saya, minta ikut kerja. Saya ajak kerja sama teman-teman saya, tapi di proyek, karena saya orang proyek. Dia mau. 1 minggu dia mengeluh, katanya capek, badannya sakit semua karena dia tidak biasa kerja berat. Akhirnya ya sampai 1 minggu. Nah 1 minggu dia punya uang, nggak taunya buat nyari-nyari ya seperti pesugihan, mencari usaha tapi dengan cara jalan pintas. Nah dia nyari sama teman-temannya dia sampai kemana-mana nggak berhasil atau gagal lah, boleh dikatakan ya nggak berhasil aja ya. Akhirnya dia tetap nyari, akhirnya saya ketemu sama si Mahmud, yaitu temennya paman saya. Si Mahmud ngomong ke saya, paman kamu tuh dia pernah ngajak saya ke ini, saya anter di Gunung Serandil tapi gagal. Kata saya tuh, masa paman saya sampai ke situ? Iya, kalau nggak percaya coba kamu tanya sama paman kamu, bener nggak omongan saya kalau kamu nggak percaya. Nah sudah begitu saya datang ke rumahnya, bener enggak dia kayak gitu tuh. Akhirnya memang kenyataannya benar. Kok paman sampai segitunya sih paman? Kok kenapa larinya sampai ke situ? Habis mau gimana lagi? Usaha nggak bisa, mau modalnya pakai apa? Kerja kamu tahu sendiri, ikut ke kamu badan saya capek-capek, nggak bisa kerja di proyekan. Ya karena saya merasa sakit hati sama mertua saya sampaian gelap, hati saya gelap, benar-benar sakit. Ya boleh dikatakan jadi ada istilah begini, masih mending sakit badan daripada sakit hati. Luar biasa sakitnya, benar-benar saya itu. Nah disitulah saya kepikiran untuk cari jalan nyimpang yang cepat, cari jalan pintas yang cepat. Kalau bisa paman jangan, nanti risikonya banyak. Kalau di penyimpangan itu tuh biasanya ada tumbal, kata saya itu ya. Kalau nggak anak, kadang-kadang istri. Sudah saya pikirkan, kata dianya tuh. Daripada saya dikatain yang enggak sama mertua saya benar-benar merasa sakit hati. Dia bilang begitu. Oke lah kalau begitu berarti paman tekadnya udah bulat. Nih paman, saya nggak ngajak, nggak nyuruh nih. Ya gimana, kamu punya teman atau punya kenalan? Ya punya teman enggak, punya kenalan enggak, tapi saya pernah ada yang ngasih tahu di daerah Jawa Barat juga, masih daerah sini, daerah Kuningan, di bawah kaki Gunung Cermai. Nah di situ ada tempat pesugihan, namanya di situ tuh Makam Panjang. Tempat itu tuh dijuluki sama orang itu Makam Panjang. Nah saya sempat dikasih tahu sama penjual warungan, penjual minum kopi, rokok.
Kalau mau cari uang yang cepet sih ke situ aja. Asal kita mau berhubungan badan dengan makhluk gaib, nanti kamu akan dapat uang dari makhluk gaib itu. Dia bilang kayak gitu, tukang warung itu. Namanya Ibu Lilis. Nah, kuncinya ada. Biasa dipanggilnya si Abah. Kalau orang-orang sini manggilnya Abah. Tuh rumahnya yang itu, warna catnya hijau, kata Ibu Lilis. Nah, akhirnya paman saya tertarik cerita saya gitu tuh. Biasa ngobrol biasa, akhirnya saya pulang. Nggak taunya besoknya dia nyamper ke rumah. Pas hari Minggu saya ada di rumah. Nah, paman saya itu sampai ngomong bener-bener. Sampai dia tuh memohon dan memelas ke saya tuh. Minta dianterin ke tempat yang tadi saya ceritakan waktu di rumahnya. Saya tuh sampai ngomong, udah jangan. Usaha yang lainnya bisa. Kenapa kok sampai larinya ke situ? Kamu nggak kasihan sama saya? Paman saya bilang kayak gitu. Ya akhirnya saya tuh tersentuh. Akhirnya merasa kasihan. Akhirnya udah kalau paman benar-benar udah tekad bulat, sudah yakin dengan kemauan paman dan sudah siap menanggung resikonya apapun, ya saya cuma bisa mengantar, kata saya itu. Oke, nanti aja habis asar sekitar jam 5-an, dari sini ke sana nggak terlalu jauh, ada motor saya, kata saya itu. Ya, oke, kalau begitu. Nah, jam 5-an, jam 5 saya berangkat sama paman saya. Ke sana. Ya sekitar 7:30 lah. Udah habis Isya itu saya langsung menuju ke rumahnya si Abah yang dikatain sama si Ibu Lilis. Ya karena emang tidak jauh sih dari warung itu, bisa kelihatan. Rumahnya warnanya hijau, emang saya juga sudah tahu rumah itu tuh. Akhirnya saya sama paman saya datangin ke rumah si Abah. Ya saya ketok pintu, "Assalamualaikum," kata saya itu. "Waalaikumsalam, siapa?" "Bah, saya bah." Nah buka pintu itu. "Siapa ya?" kata abahnya. "Saya bah yang kerja di proyek pembangunan sekolahan yang di depan warung Ibu Lilis." "Oh yang dari Cirebon." "Iya bah, ada keperluan apa?" "Ya enaknya ngobrolnya di dalam aja bah," kata saya itu. "Oh ya ya masuk aja masuk ya." Di situ saya ngobrol di ruang tamu sama si Abah, sama paman saya. Istrinya ada di dalam. Nah, di situ saya menceritakan tentang keluhan paman saya. Dia itu merasa sakit hati, dikatain sama mertuanya, orang miskin lah, dasar pemalas. Dia itu benar-benar merasa sakit hati sampai dia itu mau cari jalan ya seperti melakukan pesugihan begini, Pak. "Oh kalau begitu sih ya bisa Abah bantu. Tapi enggak sekarang," kata si Abah. "Ya sekarang sih pulang aja, pikirkan yang matang-matang. Kalau sudah tekadnya bulat silakan datang lagi ke sini." Setelah itu saya permisi pulang. Sekitar jam 9-an saya pulang. Ya paman saya ngomong, "Saya sudah nekat," katanya. "Tolong nanti kamu antar saya lagi." "Ya siap paman," kata saya itu. Nah kami berdua kan udah pulang. Saya pulang ke rumah, dia pulang ke rumahnya. Siangnya saya mau berangkat, ketemu papasan di jalan waktu saya mau berangkat kerja. Waktu itu hari Senin, saya mau berangkat kerja. Di stop sama paman saya tuh. "Ada apa paman?" "Nanti sore anter ya. Awas jangan bohong. Saya udah jual motor. Motor Grand paman dijual." "Iya, berapa?" "Laku 27 sama bandar," katanya. Nah sorenya saya belum datang, paman saya udah ada di rumah. Sudah nunggu di rumah. Saya datang ke situ tuh sekitar jam 5 kurang 15 menit. Nah, paman udah di sini." "Iya, nungguin kamu. Takut nggak jadi kamunya." "Ya udah sekarang juga berangkat nggak jadi masalah. Tapi mau maghrib paman. Ya nanti aja 6:30, kata saya tuh. Dia nggak sabar.
Itu tuh paman saya tetap maksa mau berangkat pada maghrib itu tuh berangkat, mau minta berangkat. Ya udah saya siap lah kalau gitu, ayo berangkat sekarang juga. Berangkatlah, tapi alhamdulillah nggak ada halangan sampai datang ke desa itu. Ya sampai biasa ke warung dulu, ke Ibu Lilis ngopi sebentar untuk supaya jangan terlalu buru-buru ke situnya. Sekitar setengah 9-an saya sampai ke warungnya Ibu Lilis. Akhirnya saya habis ngopi, saya langsung menuju ke rumahnya si Abah. Assalamualaikum, Bah. Siapa? Saya, Mas Mamat. Oh, masuk masuk. Nah di situ disuruh duduk saya tuh sama, ayo duduk duduk. Istrinya bikinin minuman, disuruh bikin minuman istrinya tuh. Gimana? Ya katanya paman saya teganya udah bulat, Bah. Dia udah nggak bisa dihalang-halangin. Niatnya memang sudah tekadnya sudah bulat, memang inginnya seperti itu. Ya itu sih yang jadi badannya sudah maunya kayak gitu ya saya serahkan ke paman saya. Gimana paman? Iya kata paman saya itu. Apapun resikonya, apapun itu saya tanggung jawab sendiri. Saya akan menanggung sendiri. Kata paman saya. Ya udah. Abah tidak bisa ngasih sekarang, Mas Mamat. Katanya. Loh, kenapa, Bah? Harus ada ritual. Ritual seperti apa? Kata saya itu. Persyaratan. Oke, Bah. So, apa aja yang harus saya bawa persyaratan untuk ritualnya? Minyak, kata si Abah. Kemenyan putih sama bunganya bunga kantil sama bunga melati. Sama kelapa dugan hijau 1. Jangan lupa buah-buahan 7 rupa. Buah apa aja, Bah? Kata saya itu. Buahnya mangga, pisang, apel, buah jambu. Kalau itu salak yang dibeli tuh. Terus buah pir sama satunya buah sirkaya. Itu yang disebutin sama Abah. Ya udah kalau gitu gimana paman? Itu persyaratannya. Ya siap. Tapi ada larangan, ada pantangan. Saya kaget. Pantangan apa lagi, Bah? Larangan apa, Bah? Saya nggak ngerti nih. Jadi gini, maaf ya bukan nakut-nakutin. Larangan untuk ke situ dilarang memakai yang warna putih. Seperti baju atau kaos atau celana atau topi tidak boleh berwarna putih, itu larangannya. Jadi kalau memakai warna-warna yang putih, mendingan disimpan aja di rumah Abah, nanti kamu salin. Oh itu pantangan yang dilarangnya, ya. Ya udah, Bah, gimana paman? Boleh, ya kata paman saya itu, siap. Ya udah sekarang kamu pulang, nanti kamu boleh datang lagi ke sini. Tapi pada malam Jumat Pahing, kata si Abah. Loh kenapa harus Jumat Pahing, Bah? Ya emang itu keinginannya dia pada malam Jumat. Jumatnya Jumat Pahing. Ya udahlah kalau gitu sih. Saya permisi pulang. Ya sekitar jam 11-an. Saya ngobrol sebentar sama paman tuh di jalan. Gimana paman persyaratannya? Sanggup lah kalau gitu sih. Nggak ada masalah pemotongan seperti hewan enggak ya paman? Ya kalau itu sih ada uang saya buat sarana ini sih sanggup. Ya udah kalau gitu sih. Seandainya saya sukses, kamu jangan ngomong ke siapapun, kamu harus bersumpah. Kamu jangan ngomong ke siapapun. Oke paman, nanti kamu akan saya kasih uang 5 juta kalau saya berhasil. Saya tergiur dengan tawaran begitu. Oke paman. Pulang ke rumah, itu masih di jalannya ngobrol. Sampai di rumah, saya pulang ke rumah, biasa paman pulang ke rumahnya. Pagi-pagi saya masih di rumah, belum berangkat kerja, dia datang. Ketok pintu. Mat. Ya, ada apa paman? Antar saya, kemana? Beli ini, beli itu.
Yang dikatain tuh aja. Jangan keras-keras. Oh, enggak. Kita antar pasar aja buat beli ini nih. Udah kamu jangan kerja, kata paman saya tuh. Nanti kamu saya bayar. Biasa kamu dibayar berapa? Nanti saya ganti. Oke lah kalau gitu sih paman, saya anter ke pasar. Akhirnya saya nganter di pasar, beli sarana-sarana. Kebetulan Jumat yang akan datang itu pahing. Saya lihat di tanggalan pahing. Jadi enggak lama nunggunya. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Paman saya udah beli minyak, minta antar beli minyak sama bunga-bunga, buah-buahan belum beli. Cuma hanya minyak sama itu aja. Menyan putih sama bunga-bunga. Hari Kamis paman saya datang lagi, minta antar lagi buat beli buah-buahan. Ya saya antar lagi. Akhirnya sore datang lagi paman saya itu. Gimana nih, persyaratan udah siap? Kamu udah siap? Ya saya sih selalu siap paman. Ya udah, mumpung masih jam segini, masih enak kita ngobrolnya aja. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol akhirnya jam 3, hampir lebih jam 3:10, lewat 10. Akhirnya saya berangkat. Saya berangkat sama paman saya. Nyampe sana sekitar ya jam 5-an sampai ke daerah situ. Biasa saya ngobrol lagi ke warung, ngopi. Udah karena mau ke rumahnya si Abah itu harus ngelewatin warung itu sih. Jadi saya ngopi nggak enak sih yang orang udah kenal ya. Habis maghrib setengah tujuan saya permisi ke ibu tuh. Bu, udah bu saya mau ke Abah. Barangkali Abah udah ada di rumah. Ya udah gitu. Yang hasil-hasil aja mas. Ya saya udah permisi, saya langsung ke rumahnya si Abah. Di situ Abah sudah nunggu. Saya assalamualaikum. Oh waalaikumsalam kata Abahnya. Ya, ayo masuk mas. Masuk. Gimana? Yakin? Yakin bah. Mana ini bah persyaratannya bah. Kata. Dilihatlah dia dibuka plastik. Dikeluarin dari bingkisan itu tuh. Oh ya udah. Yo kita ke sana. Ke atas. Dia bilang gitu. Sampai ke atas. Perasaan saya tuh kayak nggak enak gitu. Hawanya udah dingin. Rasa takut ya ada kata saya itu. Ya di situ masuk ada gapura tapi bukan gapura sih, seperti pintu lah. Masuk ke dalam. Nah dari situ ada seperti pagar. Pagar itu seperti ditutup pakai kayu yang udah ditata seperti pintu lah, dibuka sama si Abah tuh. Baunya nggak enak. Saya masuk tuh baunya bener-bener amis seperti bau bangkai. Begitu pintu dibuka tuh masuk, Abah nengok ke saya sempat nutupin. Nggak boleh kata Abahnya, kamu nggak usah takut. Saya gini, tapi saya tetap nahan itu hawa itu tuh nggak ketahan. Akhirnya ada pintu lagi masuk, ternyata di situ ruangan ya 3 meter persegi lah, segitu ya. Situ gelap. Abah membawa, ternyata yang dibawa sama Abah itu di dalamnya itu sebuah pelita seperti lilin kecil. Dia nyalain, taruh di tempat yang biasa tempat lilin. Sama sarana-sarana yang dibawa sama si Abah situ. Kamu duduk situ kata Abah. Saya duduk berdua. Abah nyalain lampu. Bakar kemenyan si Abah. Saya ngeliatin aja caranya Abah itu. Seperti itu, bunga-bunga ditaburin, minyak di gini-giniin di setiap ruangan itu tuh. Nah, buah-buahan udah disiapin pakai piring sama si Abah. Nah, Abah ngomong, nanti kamu jangan berisik. Abah itu duduk sambil membaca mantra, seperti mantra. Yang bikin saya
benar-benar kaget. Ada suara, tapi saya lihat ke sana kemari nggak ada orang, tapi suara itu jelas, suaranya gede. Saya sempat kaget, bulu kuduk saya sampai terangkat seperti benar-benar merasa takut. Bulu kuduk saya itu benar-benar merinding. Saya tengok di depan saya ada orang lagi duduk sama seperti Abah begini. Badannya sama saya duduk sama dia tuh tinggian dia. Saya sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuma hanya bisa gini aja saya tuh. Itu rambut seperti ijuk, aut-aut gitu. Nah di lehernya ada seperti kalung yang melingkar tuh, seperti akar. Di sininya berbulu. Saya lihat tangan tuh seperti pisang, besar-besar seperti pisang, kukunya panjang, hitam. Saya benar-benar gemetar waktu itu tuh. Tapi ke bawahnya pakai cawat, kakinya aja bulunya gila bener. Itu saya tuh hampir mau pindah. Si Abah narik, kamu jangan takut, diam. Ya, akhirnya saya diam. Tapi saya sempat kencing sedikit karena merasa takut. Ternyata makhluk itu dipanggilnya Aki. Udah jelas. Dia saya lihat tuh hilang, nggak ada tampak yang tadi tuh nggak ada. Saya sempat nanya, seumur hidup saya baru ngeliat makhluk yang seperti ini, benar-benar mengerikan. Ya udah gitu, beberapa menit ada angin meniup tirai. Ternyata di situ ada tirai dan ada tempat tidur. Si Abah nahan itu pelita supaya jangan padam. Di situ saya juga sempat terperanjat lagi. Kok ada orang? Bah, Abah bilang gitu, jangan berisik. Dia ngomong. Ternyata suara itu suara perempuan. Bah, mana orangnya? Kata yang di sana. Saya lihat wajahnya cantik, panjang. Di sininya ada mahkota, pakai kalung, ada cahaya hijau, di sini hijau, entah mutiara, entah apa, ada perhiasan, pakai ininya seperti kain. Tapi yang saya heran dan saya kaget, ke bawahnya nggak ada kakinya, tapi bentuk ular, gitu. Ya kalau diperagakan dia sambil gini, tuh, gitu, kesananya ular. Bergerak-gerak, tapi dianya tiduran gini. Jelas sekali saya tuh dari lampu yang kecil itu, karena ruangannya kecil jadi kelihatan. Nah Abah ngomong, ya ini yang sebelah kanan. Abah nyuruh paman itu ke sana. Nyampe ke tirai, si pelita itu ditiup sama siapa? Wah, padam. Nggak kelihatan, saya juga nggak tahu paman di mana, orang yang tadi makhluk itu kemana, saya nggak tahu. Abah narik saya untuk keluar, kamu keluar sama saya nunggu di luar. Nah di luar ngobrol-ngobrol, saya tuh nanya, Bah, sebenarnya itu tuh siapa, Bah? Udah jangan bilang di sini. Dia bilang gitu, mendingan kita nyari kopi, mau ke rumah Abah, ayo. Mau ke warung, hayo. Nah, si Abah ngajak saya ngopi. Mendingan ngopinya di rumah aja lah, aja kata si Abah. Kita beli yang mentah, kita masak di rumah aja ngopinya. Oke, Bah, kata saya itu. Akhirnya ngobrol di dalam rumah si Abah. Ya dia bilang, itu tuh sebenarnya makhluk itu tuh ya boleh dikatakan makhluk Nyi Blorong katanya. Kan ini kan dekat dengan pantai selatan. Kata dia, karena Abah juga ini tuh dari orang tua Abah bilang ke gitu. Jadi saya ngomong tuh, jadi ini tuh warisan dari orang tua Abah tah. Iya, saya ceritain semua sama bapak saya. Ngelanjutin
orang tua Abah katanya. Emang dari dulu sebelumnya ada kampung yang tadi di bawah, kuburan itu sudah ada, kuburan panjang itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, si Abah ngeliat jam 1:30. Mungkin dia udah terbiasa dan udah paham sekitar jam 2 biasanya selesai ritualnya biasanya. Dia ngomong ke saya, "Mat, kamu mau ikut lagi ke atas atau nunggu di sini?" "Bah, ampun." Saya bilang, "Enggak ah, saya sih di rumahnya Abah aja. Ya udah kamu lihat TV aja." "Ya bah." Itu kopinya Abah kalau kamu itu dihabisin aja lah. "Wah udah biarin bah, saya mau ke atas, barangkali udah selesai, kasihan paman kamu si nantinya nggak berani." "Ya bah, tolong ya bah," kata saya itu ya. Ya, akhirnya ya jam 2 lewat 20 menit, hampir setengah 3-an, tapi belum setengah 3. 2 orang datang, itu ternyata si Abah sama paman saya ngetok pintu. Ya karena saya udah udah kenal suara si Abah. Tok tok tok. "Ma," kata si Abah. "Bah." Dibuka pintu, yang datang itu si Abah sama paman saya. "Paman." "Ya Mat." Nah di situ ngobrol, duduk ya sebelah saya ngobrol. Saya sempat tanya, "Apa aja paman?" Si Abah ngomong, "Bicaranya jangan di sini," kata si Abah. "Nanti aja di rumah." "Oh ya maaf bah," kata saya dia. "Maaf ya." Nah paman saya ngomong, "Dikasih ini kotak." Nah paman saya nanya sama si Abah, "Bah, boleh nggak saya buka kotak ini?" Kata paman sayanya. "Ya boleh, itu kan udah hak milik kamu. Ya, terserah kamu mau buka di sini nggak apa-apa, di rumah juga nggak apa-apa." Dibukalah si kotak itu. Dia terperangkat, saya juga sempat kaget, sempat terperanjat. Uang banyak gitu. Ini uang atau bukan, kata saya itu. Ya uang lah, tumpukannya itu banyak. Ya kalau dihitung ada 10 tumpuk. Kalau satu tumpuknya 10 juta mungkin 100 juta. Tingginya sekitar seginian lah ya, ratusan ribu yang gambarnya Soekarno yang bunga mawar. Tuh. Setengah uang, setengah perhiasan. Ya saya lihat tuh ada gelang, kalung, seperti itu ya. Saya sempat megang, kencring, suara kencring gitu. Bener asli, kata saya itu ya. Udah kamu simpan, simpan. Akhirnya si paman itu kan dulu ada perjanjian ngasih uang buat buruan. Katanya minimal 7 bisa sampai 10. Nah saya dikasih 5 juta sama paman saya. "Nih kamu 5 juta. Hitung dulu." Saya hitung uang itu. Saya sempat gini, si abang merasa tersinggung. "Kamu nggak usah takut, itu uang palsu," katanya. "Kalau uang palsu saya nggak bakalan nerima," kata si abah tuh. Saya pikir iya ya bah. Udahlah saya kantongin. Akhirnya ngitungnya nggak terus, percaya aja lah, saya kantongin. Ngobrol-ngobrol sekitar jam 3. Akhirnya permisi, kamu itu pulang. Bahkan abah sempat ngomong, "Ya ini sih jangan sampai situ merasa menyesal atau merasa bersalah atau menyalahkan saya atau menyalahkan si Mas Mamat." "Ya Mas Mamat." "Ya bah," kata saya itu. "Ini kemauan Anda." "Ya saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa bah. Saya bahkan mengucapkan terima kasih sama abah, sama emak, juga sama kamu, Mat." "Iya paman. Tapi tolong kamu jangan sampai membuka rahasia aib paman kamu, rahasia paman kamu."
Ya mudah-mudahan enggak, Bah, kata saya itu. Ya udah pulang, kami itu permisi. Bah, permisi. Kami udah permisi pulang. Paman saya tuh ngomong, saya masih ragu, kata. Ragu gimana paman? Ini uang tuh bener atau enggak? Ya saya nggak tahu paman. Udah kita buktiin aja, kata pamannya tuh ya. Buktinya gimana? Kita beli jajanan nanti di jalan. Nyampe ke jalan kota, kebetulan masih ada orang jualan nasi goreng. Akhirnya di jalan sebelumnya ke rumah makan, paman ngambil dulu satu lembar 100.000. Pesen nasi 2, kata paman tuh. Udah habis makan, berapa? Kalau nggak salah 8 ribuan. Itu tuh 16.000 katanya. Dia ngasih, aduh ada uang kecil enggak? Aduh nggak ada, kata paman saya itu. Akhirnya dia asli ada uang receh sih, tapi ya laku, buktinya dapat kembalian. Setelah itu ya pulang, kan udah pulang ya, saya pulang ke rumah, paman pulang ke rumah. Saya nggak kerja karena capek ngantuk, jadi kebablasan tidurnya. Jam 10 saya dibangunin sama paman tuh. Kata pamannya, Mat, antar saya kemana? Nyari motor, katanya. Kan motornya kan dijual. Tentang punya uang, katanya. Ya udah nyari aja dulu. Ya udah, kata saya itu. Nanti ke bandar itu aja, Pak Didi namanya. Mahal-mahal. Terus kemana? Kata saya itu ya. Yang baru lah. Dari toko, dealer. Ya di sana. Kata saya itu ya, di Gunung Sari, paman. Ya udah ke sana ayo, kata dianya tuh. Duh, masih ngantuk, besok aja paman lah. Ya udah aja, kata dianya tuh. Nah, besok. Besoknya nyamper lagi, saya anter beli motor yang baru, harganya 7 juta kalau nggak salah sih, Supra, motor Supra. Kata istrinya motor itu punya temennya katanya, buat bisnis katanya. Ditanya sama istrinya tuh, kan pulang bawa motor siapa? Kata istrinya tuh, pulangnya sama saya sih, ke rumah dia dulu, ke rumah paman saya, punya teman dia. Katanya mau bisnis, jual beli. Oh, dia percaya ya. 2 hari dia nggak ada di rumah, katanya pergi, katanya mau ada yang beli tanah aja katanya. Oh ya udah, saya ngerti ya, ya udahlah. Nah 1 minggu pulang, paman saya tuh dapat uang, ngasih uang. Karena saya sudah tahu ya permainannya paman saya tuh, uang itu bukan hasil dia beli jual beli tanah, tapi uang yang dari atas kata. Tapi saya nggak ngomong. Hari-hari berikutnya ya begitu lagi. Akhirnya paman saya itu membeli untuk usaha penggilingan tepung. Dia beli, harganya kalau nggak salah 15 juta mesinnya itu tuh dia beli, dengan alasan dia minjem uang ke bank katanya untuk usaha. Nah di situ usaha itu tuh beberapa hari sampai 1 bulan 2 bulan, alhamdulillah berjalan. Akhirnya paman tuh ya boleh katakan sekarang udah enak, sukses. Dia tuh benar-benar sukses. Tapi dia nggak lupa ke saya. Beberapa tahun itu udah kejadian, udah lama ya, udah bertahun-tahun, hampir sekitar 10 tahunan ya, segituan. Dari tahun 99 sampai 2010 paman saya itu jatuh sakit, tapi sakitnya badannya itu melepuh seperti bekas luka-luka gitulah. Di setiap luka itu tuh mengeluar bau amis seperti nanah, kadang darah.
Nah, kata paman udah konsultasi ke dokter, dikasih obat ini, belum sembuh. Dia nyari ke dokter yang lain, sampai ke spesialis kulit. Sampai si dokternya aja nggak percaya itu luka kayak gitu nggak bisa disembuhin. Yang namanya suntik, udah sering paman saya disuntik luka kayak gitu tuh, ini seperti luka bakar katanya. Disuntiknya pakai ini, obatnya ini, tetap. Akhirnya saya ngomong ke paman saya, paman coba ke orang yang ngerti, orang ya seperti dukun atau paranormal, kata saya itu. Emangnya sayanya kena apa? Ini sih barangkali paman, kata saya itu. Nah 2 hari saya anter, namanya Wasamid. Kata Wasamidnya, ini penyakit tuh seperti bukan penyakit biasa mas. Saya lihat dari batin saya nggak ada makhluk-makhluk yang nyerang ke mas, nggak ada yang sirik. Kayak ini kayak penyakit kutukan. Saya ingat lagi 10 tahun yang lalu, apakah ini gitu dampak dari hubungan itu. Tapi saya nggak ngomong ke dukun itu tuh, Pak Samido. Udah saya diam aja. Pulang kita tuh 3 hari saya kerja di daerah Kecapi. Saya di bel sama istri saya, Pak, ya ada apa Bu? Itu sekitar jam 10 pagi. Paman meninggal. Innalillahi, kata saya itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu jangan bercanda. Bener Pak, udah Bapak pulang aja kalau nggak percaya sih, cepat. Akhirnya saya pulang. Dalam perjalanan saya tuh sambil nahan sedih, mikirkan ke atas, ke sana yang dulu. Apakah udah diambil paman tuh, kata saya tuh. Apakah dia tuh meninggal tuh penyakit ini atau ada perjanjian sama itu? Saya tuh bertanya-tanya. Kalau saya nggak waspada, bisa nabrak tuh saya tuh. Pikiran saya kosong, mikirin kejadian peristiwa paman saya. Untung saya masih waspada bawa motor tuh. Akhirnya saya selamat sampai ke rumah ya, pulang. Saya langsung taruh motor langsung ke rumahnya paman saya. Emang di situ lagi dimandiin. Ya saya nengok itu benar-benar menjadikan. Akhirnya selesai dimandiin ya, kan dikain kapan. Saya ngaji. Nah di situ tuh perasaan saya tuh kayak merinding gitu tuh. Saya ngaji di itu tuh, saya ngaji Yasin loh. Merinding saya tuh, kayak nggak boleh diterusin. Sampai saya, ya Allah, kata saya tuh. Nah dilanjutin lagi, akhirnya sampai selesai saya ngaji tuh. Nah malam pertama itu, malam tahlil pertama, itu ada kejadian ganjil pada diri saya. Orang-orang habis tahlil jam 8:30 bubar pulang, saya enggak, ngobrol biasa, ngobrol sama keluarga. Sampai jam 11 lewat 10 menit saya permisi pulang. Kata saya itu, saya saya pulang nah, besoknya mau kerja. Ya udah aja. Saya pulang sampai lewat ke pekarangan rumah mau ke jalan, seperti ada yang manggil-manggil. Mat, Mat. Saya nengok. Perasaan saya udah merinding. Saya jelas itu suara paman saya. Orang paman sendiri setiap hari sering ngobrol ya, jelas. Gak ada orang. Mat, ya Allah. Paman saya bukan, katanya. Nah, begitu saya nengok nggak ada orang-orang, jalannya nambah kenceng, saya tuh pulang tuh. Ternyata sampai di rumah saya nggak bisa tidur. Mau ditidurin susah. Sampai ada kejadian lagi yang ganjil. Motor yang biasa saya naik sama paman saya tuh udah ditandarin, tiba-tiba roboh. Padahal di dalam rumah nggak ada angin, nggak ada binatang yang nenggor.
walaupun umpamanya ada tikus tak kucing, nggak mungkin bisa jatuh. Grublag, saya kaget. Bu, suara motor jatuh. Tadinya gimana naruhnya? Standarnya nggak kenceng. Oh, saya kenceng bu, kata saya. Terus setiap hari juga kayak gitu naruhnya. Kok tiba-tiba motor itu rubuh? Firasat apa, kata saya. Tapi saya nggak ngomong ke istrinya. Ya udahlah, gitu ya. Saya angkat lagi, berdiriin, sampai saya lari. Karena lari itu saya ngelihat ada bayangan, seperti bayangan orang. Saya begitu buru-buru betulin motor, saya masuk tabrak pintu. Istri saya marah-marah. Di rumah sendiri itu jalan nggak bener, kata istri saya itu. Bu, ada orang berdiri. Mana, kata istri saya itu ya. Tapi memang kenyataannya mungkin ada, mungkin enggak. Tapi ini tuh bulu kuduk sempat merinding juga sih. Nah udahlah, kata istri saya, udah suruh kamu si penakut, kata. Tidur. Saya itu coba rebahkan diri, ambil saya tutup pakai sarung. Tetap nggak bisa tidur. Akhirnya sampai pagi nggak tidur saya tuh. Nah malamnya saya nggak mau tahlil. Bu, nggak tahlil lah. Kamu tuh gimana? Tuh paman tuh sama kamu tuh akrab banget, kata istri saya tuh. Nah udah itu biasanya pulang sampai jam 11 ya, saya ikut pulang bareng-bareng ke teman karena takut. Nah sampai ke 7 harinya, itu yang terakhir ya, ke 7 hari saya pulang. Ya masih sore juga sih, karena saya takut kalau malam, takut ada kejadian itu. Ternyata di situ juga ada kejadian lagi, kejadian ganjil bagi saya. Tiba-tiba di depan pekarangan dekat bunga kertas tuh, bunga kertas. Itu ada orang berdiri pakai kaos hijau. Seperti kaos yang dulu dipakai paman saya ke sana, ke si Mbah. Saya sempat merinding, bulu kuduk merinding. Bahkan saya juga sempat mundur. Kebetulan di samping saya ada orang yang tadi ikut tahlilan. Kamu gimana sih jalan tuh? Mang, itu ada gitu, paman itu. Mana kamu ngarang, kata orang yang di sebelah saya itu. Mang Apud. Itu Mang Apud di bunga. Nggak ada. Saya tuh sempat ya kaget itu dia. Masa sih Pak Mang Apud nggak ngeliat sih? Dia ngerasain bulu kuduk. Merinding sih kamu bilang-bilang itu aja. Padahal saya merinding. Udah pulang ah. Saya sama dia tuh balapan jalan tuh sampai ke rumah tuh. Balapan. Nah udah pulang sampai rumah, istri sampai nanya. Saya berkemeringat, keringat dingin. Pak ada apa sih Pak? Sampai keringat seperti orang ketakutan. Bu, ya ini sih ibu boleh percaya boleh enggak. Tadi saya sama-sama Mang Apudo lihat di depan rumah, di depannya bunga kertas, lagi berdiri pakai kaos hijau, celana lepis. Masa orang meninggal hidup lagi? Ya nggak tahu. Tapi Mang Apud juga ngerasain hawa merindingnya, kata saya. Tapi saya ngelihat. Kalau nggak percaya tanya sama Mang Apud. Udahlah, mungkin itu perasaan atau karena kamu terlalu dekat, bayangan kamu aja. Ya setelah kejadian itu baru saya cerita ke istri saya, Bu, sebenarnya paman kamu tuh nggak wajar meninggal tuh. Orang meninggal nggak wajar. Yaitu ada musababnya Bu. Saya itu ya. Dulu pernah nganter bapak tuh, nganter paman ke tempat pesugihan. Masya Allah, yang benar kata saya tuh ya, istri saya sampai bilang gitu. Terus ya itu kekayaan itu tuh aslinya dari situ Bu. Ya saya juga sempat ngomong jangan, tapi paman udah memaksa. Nah mungkin paman itu diambil
umurnya itu mungkin ada perjanjian sama makhluk gaib itu yang nggak tahu Bu, kata saya itu. Atau penyakit itu dari hubungan itu yang nggak tahu saya Bu. Tapi kenyataannya seperti itu Bu. Ya udah besok bapak sama ibu ke rumahnya Bibi, istrinya tuh. Ke situ ngomong terang-terangan, berterus terang pamannya itu seperti itu. Kamu cerita masalah paman kamu, paman Ali, ke istrinya. Ya Bu, kata saya itu. Nah, besok saya datang ke rumah sama istri saya. Saya ceritain masalah paman itu gini. Dia sempat nggak percaya, tidak mungkin katanya. Tapi yang kenyataannya seperti itu Bu. Tapi memang benar. Iya Bu, ya saya juga minta maaf Bu. Saya juga merasa berdosa, merasa bersalah. Boleh sekarang ibu mau nyalain saya, nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi paman datang ke rumah saya waktu itu sampai nangis-nangis. Katanya dia sakit hati. Terus gimana? Kejadiannya sudah kayak gini. Ya udahlah, kalau memang kenyataannya seperti itu, saya sih berdoa aja kepada Tuhan, semoga dia meninggalnya secara wajar, dan saya minta dilindungi, jangan ada efek samping ke saya atau ke keluarga. Saya nggak tahu menau, kalau kekayaan dari dia mau diambil lagi ya silakan. Memang itu bukan hak saya, mungkin itu punya mereka, cuma hanya titipan, terserah. Yang penting saya minta selamat, jangan mengganggu saya sama anak-anak saya. Terus kondisi keluarga si paman setelah beliau meninggal seperti apa sekarang Mas? Ya kehidupannya mengurang. Dari itu dia sering ditipu orang, banyak nggak untung. Bahkan dia pernah satu kali ditipu sama bandar, yaitu pembeli. Barang dibawa, uang enggak. Ya. Lama-kelamaan dia usaha enggak jalan, udah sepi. Dia jual mesin-mesinnya itu karena udah nggak bisa dikelola, nggak bisa. Anaknya kalau nggak salah lulus SMA, itu tuh dia jual tuh buat biaya. Akhirnya udah itu kehidupannya seperti biasa. Dia buka usaha kecil-kecilan, dari tadinya bandar padi itu punya mesin, akhirnya jualan jajan seperti warungan. Ya nggak ada yang beli, sampai bangkrut, sampai dia punya utang katanya sih ke orang, sampai akhirnya dia itu jual rumah, beli rumah kecil. Ya kehidupannya sampai sekarang ya sederhana akhirnya. Mas Mamat, sosok paman masih suka menghantui Mas Mamat nggak? Enggak. Ya enggak sampai berlanjut mengganggu saya, enggak. Ya udah nggak ada apa-apalah selama ini sama saya, udah seperti wajar orang meninggal, wajar lah seperti itu, alhamdulillah. Sampai sekarang aja istrinya aja tekun ibadahnya. Ya sampai situlah, itu pengalaman saya sama keluarganya paman saya, almarhum paman saya. Ya pun ampun, ini sih bukan nyetain atau itu, ini kisah saya. Mudah-mudahan kita sebagai orang muslim jangan sampai kita itu terjerumus ke perjanjian-perjanjian sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada Gusti Allah. Kalau kita mau minta rezeki, kita minta rezekilah kepada Allah. Allah mindalik. Jangan sampai anak cucu kita ikut terjerumus atau menerusin langkah paman saya. Itu sudah contoh, atau boleh dikatakan itu untuk kedepannya saya atau keluarga saya. Jadi pengalaman saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti paman saya.
Billah min dalik. Jangankan melakukannya. Saya sebagai pengantarnya aja merasa bersalah saya tuh. Benar-benar batin saya tuh. Sampai saya tuh boleh katakan kalau nangis bisa nangis saya tuh kalau ingat paman. Bener. Masya Allah. Itu aja pemirsa, jangan sampai kita mempunyai keinginan atau keniatan sampai sejauh seperti paman saya. Nah, Sobat Malam Mencekam, demikian kisah yang menarik sekali dari Mas Mamat. Semoga kita mendapat hikmahnya. Jangan lupa selalu tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mang Ai dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.